Jika Allah beri hidayat, maka akan dapat hidayat kepada hamba tadi. Dan sebaliknya, jika Allah memberikan menghendaki dia sesat pada hambanya, dengan hikmah dan ilmunya, maka dia akan sesat. Maka ini perkara sangat agung, karena Nabi adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Ya, Nabi ini mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala. Nabi ini yang menjulukan Sayyidul Awwalin wal Akhirin ini aja merasa tidak aman gitu ya. Yang suci dari Allah Ta'ala semesta. Jadi tetap Nabi berdoa kepada Nabi Sayyidul Awwal wal Akhirin. Nabi tetap berdoa agar dia tetap hatinya di jalan lurus. Dia berdoa dengan doa tadi agar agamanya tetap kokoh dan taat kepada agamanya dan taat kepadanya, kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu membutuhkan Allah setiap saat, setiap waktu, setiap detik dengan berdoa. Nah ini dia, kita butuhkan Allah. Maka berdoa itu nggak harus setelah sholat ya. Dimanapun kita berada, kita berdoa kepada Allah, minta perlindungan. Seperti contohnya yang umum aja, yang umum, yang kecil ya. Masuk kamar mandi, pakai kaki kiri dulu, baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jangan ngomongin doa. Minal khubusi itu jin-jin jahat laki-laki, al khaba'is jin-jin jahat perempuan. Jadi kita terjauhkan dari bahaya. Begitupun sama keluar kamar dibaca doa, masuk pasar minta perlindungan doa. Apa aja kita doa. Mau berhubungan suami istri baca doa, Allahumma jannibna syaitan, Allahumma jannibna ma syaitan ma razaqtana, di antara doanya bismillah. Jadi minimal kita baca bismillah. Nah itu. Jadi kita sebut menyambungkan dengan nama Allah Ta'ala. Jadi doa ini penting sekali, jangan dianggap remeh ya. Seperti doa keluar rumah, bismillah amantu billah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa, di antara doa-doanya. Nanti kita akan bahas bab sendiri-sendiri itu. Baik, kita lanjutkan. Kalau Nabi saja merasa tidak aman, artinya ini pelajaran ya, maksudnya untuk minta doa kepada Allah. Ini Nabi pengajar kepada umatnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa aman? Kita merasa sudah wow gitu ya, kita udah merasa ini udah melantang buana, udah sholatnya udah hebat lah hasilnya, udah mantap. Jangan merasa aman, karena semua dalam genggamannya. Orang bisa berubah sekejap, itu karena hati sifatnya berbolak-balik. Kemudian, maka ini adalah pelajaran yang sangat penting dari Nabi Muhammad SAW kepada umatnya, untuk mereka menjadikan doa ini dalam melazimkan, untuk selalu ada rasa takut atau khawatir, tidak merasa aman dari jalan petunjuk agama dan keyakinan dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Nah, ini pelajaran buat kita. Jangan sampai kita merasa aman, udah kita udah di surga. Jangan, kita tetap berdoa kepada Allah sampai akhir hayat kita mendapatkan. Dalam satu hadis, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalna, barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah akan masuk surga. Jadi ini kalimat ini nggak gampang ya, nggak bisa kita hafalin. Itu semua pertolongan Allah, semua pertolongan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, bukan tapi husnul khatimah, insyaallah Ta'ala. Baik, di sini dalam doa sarrif kulubuna ala ta'atik, sabit kulubuna wasrif ala ta'atik wa mardhaiknya. Jadi kita di sini berdoa agar diteguhkan hati kita kepada taatmu dan keridhaanmu, dan seluruh apa-apa yang engkau cintai dari perkataan, dari perbuatan amal-amal kita, maupun dari akhlak dan perilaku kita. Nah, itu. Jadi semoga Allah bimbing kita kepada hal tadi. Jadi dari perkataan, perbuatan, dan perilaku. Jadi amal. Jadi kurang lebih seperti itu. Wa qauluhu ala ta'atik, yaitu makna daripada ala ta'atik, agar taat kepadamu, ayyagallib qalbu amin ta'atik. Jadi kita sudah taat sehingga Allah gerakan kita pada taat yang lain. Nah, kita selesai sholat nggak langsung ngabur,
sholat, baca Al-Quran, baca zikir-zikir, baca tambahan-tambahan sholawat. Jadi berbuat baik. Lalu juga seperti kemudian sholat, kemudian naik lagi kepada taat kepada puasa, kemudian taat lagi kepada zakat, dan seterusnya. Itu makanya disebut kita berdoa supaya kita nggak merasa sudah cukup gitu. Jadi Allah akan bantu kita untuk dari tambahan-tambahan taat kepada Allah. Jadi bukan hanya sedikit, jadi taat lagi ke ibadah yang lain lagi, berbuat amal, berbuat sedekah, berbuat baik, berbakti pada orang tua, banyak hal-hal taat kepada Allah itu banyak. Nah, makanya kita berdoa tadi. Kemudian ada satu kisah ya, sahabat Nabi Sayyidina Handalah, bahwa Nabi menjelaskan kepada sahabat Handalah mengenai bahwa hati itu keadaannya tidak selalu menetap, selalu berubah-ubah. Dikisahkan di dalam hadis ini bahwa Sayyidina Abu Bakar menjumpai aku, katanya, yaitu Sayyidina Handalah, dan berkata, bagaimana kabar ya Handalah, gimana kabarmu? Aku menjawab, aku telah menjadi munafik. Sayyidina Handalah berkata begitu. Sayyidina Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang sedang kau katakan tadi itu? Jawabku, Sayyidina Handalah berkata, ketika kami berada di majlis Rasulullah SAW, seakan-akan surga dan neraka ada di hadapan kami. Ketika Rasulullah mengingatkan kami tentangnya tadi, surga dan neraka. Namun saat kami berada di luar majelisnya, maka kami disibukkan dengan istri-istri kami, anak-anak, dan kehidupan kami, hingga kami banyak lupa terhadap akhirat. Jadi setelah dipulang ke rumah, kumpul sama istri, berbaur lagi kembali kepada masyarakat, ya, kerja, ya kan, kayak kita kerja, usaha lagi, dagang lagi setelah dari majelis. Nah, setelah kita itu, kita merasa seolah kayak apa ya, jadi munafik gitu. Yang pertama dari Rasulullah, kayaknya kita betul-betul khusyuk, surga dan neraka kelihatan, kata dia. Maka kami pun bermaksud mendatangi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Handalah mendatangi Rasulullah SAW. Maka aku berkata, Handalah telah munafik, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apa maksudmu? Jawabku, wahai Rasulullah, seakan surga dan neraka ada di hadapan kami ketika engkau mengingatkan kami tentangnya dalam majelismu. Akan tetapi ketika kami tidak lagi berada di majelismu, kami pun lalai dengan anak, istri, dan kehidupan kami, sehingga kami banyak melupakan akhirat. Nah itu, karena udah keluar rumah dari majelis, udah mantap nih, wah denger enak, sejuk, mantap, nggak ceramah apa. Setelah pulang ke rumah, kumpul keluarga lagi, berbagaul lagi, ketemu teman, bekerja lagi, lalu timbul berubah lagi gitu. Itu yang disebut namanya qalbu, berubah-berubah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwa aku ada pada genggamannya, jika kalian terus beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku dan selalu mengingat akhirat, maka niscaya malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian maupun di jalan-jalan. Namun Handalah, kata Nabi, manusia itu sesaat begini dan saat begitu. Beliau mengulangi sampai 3 kali, riwayat Imam Muslim. Itu berubah-berubah. Jadi kita tetap, artinya jangan pernah putus mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita lalai, ya karena syaitan itu dia akan tetap dalam hati manusia. Kalau kita mengingat Allah, dia akan pergi. Tapi begitu kita lupa kepada Allah, akan datang. Disitulah kita akan timbul was-was, timbul bingung, gelisah, sehingga semangat ibadah, semangat iman yang sangat tinggi akhirnya turun lagi, rendah. Ya sebut sebagai al-iman yazid, yang iman tuh naik turun, yazid, tergantung kita nih, kita beramalnya bagaimana. Makanya kita perlu dicas terus, perlu dicas selalu.